Karena tekanan-tekanan di dalam sel itu, walaupun namanya tahanan titipan, tapi perilaku mereka itu pastinya tidak tahu menahu siapa yang dititipin, siapa yang masuk ke sel gitu. Karena mereka menjalankan tugas, ada juga 1-2 oknum-oknum penjaga di sana yang berbuat ya kasar ataupun kekerasan apa itu udah pasti ya guys. Tapi semua itu adik aku tutup rapat-rapat, tidak mau bercerita kepada siapapun. Nah, sepulangnya dari situ adik aku udah mulai agak oleng otaknya, dan kelakuannya itu hari-hari selalu membuat jantung ibu aku itu melepas, alias ibu aku tuh mulai tekanan batin gitu lah, mulai menumpuk terus, karena kadang dia juga ngebakar kayak kertas, kayak kain-kain gitu loh guys, di atas gitu, yang pinggir-pinggir tembok itu hitam semua, apalagi kan di tembok itu gordeng-gordeng semua guys, dan itu bikin ibu aku itu tidak bisa tidur nyenyak gitu, tidak bisa makan berasa nikmat karena lihat perilaku adik aku itu. Nah, suatu hari tanpa sepengetahuan ibu aku, adik aku itu pergi ke sawah. Udah musim panas guys, aku udah pakai baju gini ya, ada sih sriwing gitu. Nah, adik aku itu bawa digen minyak. Zaman dulu kan belum ada gas ya di kampung itu. Bawa digen minyak tanah ke pinggir kampung guys, ke sawah. Kalau aku kan letak rumahnya itu posisinya pinggir sawah ya, maksudnya itu kebun terus itu sawah, enggak jauh banget. Nah, dia ngebakar dirinya guys. Jadi minyak tanah itu dia tumpahin ke kepala. Cuman karena angin ataupun karena dia grogi ya, antara takut atau bagaimana, nyiramnya itu di tengah-tengah begini nggak jatuh ke muka. Jadi minyak tanahnya itu jatuh ke bagian tubuh belakang semua. Nah, dia nyalain, otomatis tubuh adik aku itu terbakar guys. Terbakar kayak cerita-cerita di film itu, tubuh penuh api, oleng begitu. Dan saat kejadian itu, namanya sawah di pinggir kampung ya, pinggir kampung, pinggir jalan juga, otomatis ada 1-2 warga yang melihat. Ribut itu mereka memadamkan api, karena api juga tidak segera padam karena gugup begitu. Ada inisiatif 1 orang warga itu menarik tubuh adik aku ke lombang alias balong itu, balong yang bekas ternak lele dumbo, tapi lelenya udah nggak ada dan airnya tuh udah nggak ada, cuma tinggal letak lumpur, tinggal lumpurnya aja. Nah, adik aku itu digulingin guys ke bekas ternak lele dumbo itu apinya mati dong. Apinya mati, dan saat kejadian itu ibu aku udah nangis, udah tidak bisa diceritakan lah kejadiannya. Bapak aku juga menyaksikan gitu. Setelah adik aku diangkat dari lumpur itu, seluruh tubuhnya itu hitam dong, kena lumpur juga, ininya kena luka bakar gitu. Bapak aku itu karena kegrogiannya atau karena mau berbuat apa tidak tahu, dia ngambil garam dapur itu, garam krosok itu guys, seluruh luka adik aku itu dikasih garam. Bayangin ya, saat luka begitu, luka bakar yang baru ngebul dikasih garam, udah sekarat itu adik aku guys, dengan dalih memberikan rasa dingin itu sama bapak aku. Nah, di rumah sakit puskesmas tempat aku itu udah nggak bisa, langsung dibawa ke Subang. Nah, proses di rumah sakit itu ada polisi yang
apa datang dong menanyai ini kenapa itu polisi dari kampung aku gitu, apalagi kan kasusnya dia baru keluar dari sel itu guys. Di situ bapak aku menutupi dan semua keluarga itu diketik kalau ini kejadiannya karena kompor meledak, dia mau masak mie kompornya meleduk, jadi bapak aku aman dong. Ya ada ketakutan juga bapak aku dari situ guys, udah ketakutan banget. Itu kasus ditutup tidak berlanjut dan adik aku berbulan-bulan itu dirawat di rumah sakit, berbulan-bulan, tidak seminggu 2 minggu, berbulan-bulan sampai dinyatakan lukanya sembuh walaupun tidak ada operasi. Jadi dia keluar rumah sakit itu ininya nempel, jadi tangan itu tidak bisa lurus guys. Nah dari kejadian itu adik aku itu karena mungkin otaknya udah setengah hidup setengah mati, tadinya dia itu mengalami proses kayak ODGJ. Dia berjalan jauh dari satu daerah ke daerah lain, itu jalan kaki ketemu orang-orang takut gitu. Pokoknya kalau dia cerita ke aku itu udah menyedihkan banget ceritanya gitu. Dia ada di alam sadarnya, dia sadar, di bawah dalam sananya sadar, cuman dia melakukan itu kenapa nggak tahu gitu. Bapak aku pernah juga bawa adik aku ke Aceh ikut proyeknya dia kan, karena bapak aku pemborong Telkom guys. Tapi melihat adik aku tuh orang-orang juga iba gitu loh, dengan begini di pojok mobil sambil nangis sambil ngecaprak segala-gala gitu. Dan akhirnya adik aku dibawa ke rumah, tidak ikut kerja lagi, dan alhamdulillahnya ada seorang saudara jauh yang mengobati adik aku dengan ikhlas, dengan sababiah ya, dengan istilahnya Pak Kiai ataupun dukun atau apalah. Nah di situ adik aku mengalami proses